Udah, oke, selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan analisa manajemen risiko pada PT Indofood Cup Sukses Makmur Tbk. Jadi yang pertama saya akan jelasin company profile-nya. Latar belakang PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau dikenal dengan ICBP merupakan salah satu produsen terbesar di dunia yang berasal dari Indonesia, di mana perusahaan ini memproduksi produk-produk untuk dikonsumsi. Berbagai pilihan produk yang diproduksi oleh perusahaan ini diantaranya yaitu mie instan, makanan ringan berupa snack, makanan khusus seperti untuk bayi ataupun lansia, produk olahan dari susu, bumbu penyedap rasa, dan minuman serta produk lainnya. Selanjutnya visi dan misi. Jadi visi misi perusahaan Indofood Sukses, visinya Total Food Solution Company atau bisa disebut juga dengan produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Misinya yang pertama terus meningkatkan karyawan, proses dan teknologi perusahaan. Yang kedua, memastikan kualitas tinggi, inovatif dan terjangkau. Yang ketiga, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta berkelanjutan. Dan yang terakhir, memastikan ketersediaan produk kepada pelanggan domestik dan internasional. Jadi satunya strategi dalam mengelola risiko terdiri dari 4. Yang pertama menghindari risiko, yang kedua mengenali risiko, yang ketiga mengontrol risiko, yang keempat mentransfer risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kalian. Selanjutnya, beberapa risiko yang teridentifikasi pada tahun 2020. Yang pertama yaitu risiko pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia sejak bulan Maret telah menimbulkan gangguan aspek kesehatan sosial dan ekonomi, mengingat risiko penularan yang tinggi. Dampak pandemi adalah berkurangnya interaksi dan kegiatan bermasyarakat akibat penularan serta penekanan kerumunan dari pemerintah. Untuk itu, perusahaan senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan menerbitkan pedoman pencegahan penularan bagi seluruh karyawan. Next. Selanjutnya yaitu resiko keamanan pangan. Perusahaan berusaha menjaga dan memperhatikan faktor higienis makanan dan memenuhi persyaratan halal. Namun tidak tertutupi kemungkinan bahwa produk makanan dapat tercemar serta isu negatif lainnya. Apabila hal tersebut terjadi, akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Untuk mengurangi resiko ini, perseroan melakukan proses kontrol yang berkesinambungan dimulai dari penggunaan bahan baku yang berkualitas, pemilihan pemasok, proses penerimaan bahan baku, dan proses produksi dan distribusi yang sesuai dengan standar operation procedure. Yang ketiga, risiko kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perusahaan. Untuk memitigasi risiko tersebut, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan strategis dengan membentuk pola hubungan kerjasama dan kemitraan dengan petani dan pemasok, melakukan simulasi harga bahan baku terhadap harga jual, melakukan kontak kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam dan luar negeri. Next. Yang keempat, risiko pemanasan global dan perubahan iklim. Letak Indonesia berada di zona pertemuan dari 3 lempengan bumi. Bumi utama yang berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, gelombang laut, dan letusan gunung berapi. Hal ini dapat terjadi di luar kendali perseroan dan dapat membahayakan keselamatan karyawan, merusak fasilitas, dan mengganggu jalur distribusi. Untuk menangani risiko tersebut, perseroan melakukan kajian terhadap perlindungan bencana alam seperti kecukupan perlindungan asuransi dan implementasi sistem penanggulangan krisis. Perseroan juga melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terkait dengan kejadian bencana alam sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica.
Analisis manajemen risiko. Ada 4. Yang pertama adalah financial asset risk. Dengan rumus ROA diperoleh 6,1% dari 2019 dan 5,4% dari 2018. Hal ini menunjukkan perusahaan baik dalam mengelola aset perusahaan. Yang kedua ada liquidity risk. Secara keseluruhan, diketahui perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Hal ini didominasi oleh penurunan hutang sebanyak 1 triliun. Next. Yang ketiga ada credit risk. Resiko kredit berasal dari kredit masyarakat. Pada tahun 2019, rasio lancar perusahaan berada di angka 2,53%, sedangkan dalam tahun 2018 sebesar 1,95%. Angka ini stabil dinyatakan bahwa perusahaan mampu membayar kredit pinjaman dengan lancar pada kreditor. Terus yang terakhir ada market risk. PT Indofood Tbk mengalami risiko pasar yaitu harga komoditas di mana hal ini timbul karena pembelian bahan dasar utama seperti minyak goreng, tepung, dan lainnya. Harga akan bahan baku ini mengalami fluktuasi harga di pasar karena permintaan dan penawaran. Dengan itu, ICBP harus mampu mengelola tingkat persediaan untuk sustainability. Next akan dijelasin oleh Ricky. Selanjutnya, country risk yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fluktuasi atau kurs mata uang negara. Yang kedua, corporate tax atau pajak penghasilan kepada perusahaan. Yang ketiga, withholding tax atau pemungutan pajak terhadap pihak ketiga. Next slide. Kesimpulan dari presentasi kami adalah perusahaan menghadapi berbagai resiko, diantaranya adalah resiko keamanan pangan, resiko fluktuasi harga bahan baku, serta resiko pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk dapat menghadapi dan meminimalisir resiko tersebut, perusahaan menerapkan manajemen resiko dengan sistem ERP, yaitu Enterprise Risk Management. Contohnya dengan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok dan petani, melakukan simulasi dalam menentukan harga jual sebelum produk tersebut dipasarkan, melakukan inovasi produk agar dapat tetap unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.